Sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safarimu kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil
bukan paduan suara, hanya kau nyanyian lagu. Di sini adalah tanah-tanah masyarakat yang memiliki PBB yang dikuasai secara turun-temurun, yang ditanami coklat sebagai penghasil kehidupan perekonomian masyarakat. Kemudian dari sisi kiri saya ini adalah rumah-rumah penduduk masyarakat yang masuk kawasan hutan, yang memang menurut konon cerita sejarah bahwa desa ini atau dusun Jampu-Jampu ini merupakan sebuah desa pemukiman tua sebelum Indonesia merdeka. Inilah pekuburan tua yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi kuburan-kuburan tua ini adalah merupakan sebuah saksi sejarah bahwa areal hutan lindung ini merupakan adalah peninggalan sejarah, menandakan bahwa pemukiman penduduk di sini pernah menjadi sebuah pusat kegiatan masyarakat. Tapi setelah dicaplok oleh pemerintah untuk dijadikan hutan lindung, maka masyarakat tinggal melakukan pemeliharaan dan bahkan masih ada yang memakai untuk melakukan penguburan lumayan baru. Patok pinggiran batas area kawasan hutan. Sementara ini menjadi pemukiman masyarakat yang memiliki PBB wajib pajak sebagai hak penguasaan. Jadi dalam hal ini sangat luar biasa masyarakat mengalami permasalahan, penderitaan yang harus kita cari solusi dalam hal persoalan ini demi kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, keadilan masyarakat, serta hak asasi manusia yang tidak bisa kita pungkiri. Sejak kapan tinggal di sini? Emang karena tahun rekumannya? Kamu cara dulu. Ibu program transmigrasi. Oh, program transmigrasi. Berapa kepala keluarga pada ilekengnya ibu itu? Jangan ini udah angka. Maksudnya berapa orang kepala keluarga menjadi anggota transmigrasi? Jangan tahu maksudnya apa. Rasa sesal di dasar Ada ini di luar bola. Tidak, siaga tahu yang masuk program transmigrasi. Oh, siaga tahu sama program transmigrasi. Oh, ada 150 semua ya. 100 kerto. Oh iya. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat memberikan dan membangun perumahan transmigrasi 150 unit. Saya kira dengan demikian kami sangat mengharapkan pemerintah pusat ini menjadi sebuah pesan besar dipikirkan untuk diselesaikan bahwa kawasan ini betul-betul harus diberikan kebijakan mengeluarkan dari kawasan area hutan, karena jika tidak dipikirkan maka penderitaan akan terus-menerus dialami. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Berat ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sempat hadir, bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita masuk pada diskusi, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan forum ini. Ya, forum ini namanya Forum Diskusi Bersama dengan tema Meneropong Masa Depan Sopeng yang dilaksanakan oleh Forum Pemuda Peduli Sopeng. Ya, Forum Pemuda Peduli Sopeng ini lahir dari perbincangan kita di media sosial, kemudian ngobrol di warkop, ya, sehingga untuk lebih lanjutnya, ya, sehingga kita lahirkan diskusi langsung ini yang mudah-mudahan kedepannya ya bisa terus dilaksanakan diskusi seperti ini. Ya, marilah kita memulai diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang Sopeng, ya banyak sekali hal yang menarik untuk dibicarakan, ya, termasuk masalah-masalah yang ada di Sopeng saat ini, kemudian potensi-potensi yang ada di Sopeng, kemudian bagaimana pemerintahan Sopeng pada saat ini, kondisi rakyat Sopeng pada saat ini, perekonomian Sopeng pada saat ini. Ya, barangkali diskusi kita selain kita membahas masalah yang ada, alangkah lebih baiknya jika diakhiri dengan solusi yang insya Allah mudah-mudahan bisa jadi konsep kedepannya yang bisa dijalankan oleh pemerintah daerah. Ya, untuk kesempatan pertama saya mengundang Bapak atau Ibu ya yang bersedia memaparkan idenya untuk Sopeng atau masalah Sopeng yang ada saat ini maupun potensi-potensi yang ada untuk Sopeng. Jadi pertama-tama saya ucapkan kepada forum ini sebagai generasi muda, inilah cikal bakal pemuda-pemuda kita di Sopeng yang memiliki wawasan cemerlang dan mau belajar. Jadi sedikit saya ingatkan juga, hari ini barangkali sekaligus saya tertulis di tim berita daftar. Oh ya, daftar radio, kemudian nama Bapak supaya kita semua ini sejarah buat Sopeng. Ya, nah, ini sejarah buat Sopeng hari ini. Begini, yang saya hormati bapak-bapak sekalian atau ayah-ayahanda, saudara-saudara kita, dan kita ini semuanya sebetulnya bagian daripada terjaring dari kemajuan IT. Sehingga kita tidak pernah kenal secara secara bertemu, tapi alhamdulillah adik kita hari ini mempertemukan kita semua dalam suasana membahas sebuah program-program ke depan, yaitu khususnya kemajuan Sopeng dan masalah yang akan didiskusikan dan seperti adik tadi katakan yang diprakarsai oleh Forum Pemuda Peduli Sopeng. Jadi sebenarnya kalau saya hanya mau berbicara sedikit, maaf ya Pak Dok, kita di sini belum tahu namanya semua. Jadi saya latar belakang, saya Harinawati yang selaku LSM bergerak di misi kemanusiaan, kemudian selaku pelengkap saya di meja hijau, saya selaku lawyer. Posisi sekarang saya juga masih sementara kuliah di UMI untuk S2 untuk ini lagi konsentrasi kepada hukum tata negara, tapi belum selesai. Lagi banyak apa nih? Banyak belusukan. Kemudian saya langsung saja berbicara awal perjuangan di Sopeng itu ketika ada masyarakat itu di penjara sudah 2 bulan tidak menjalani proses hukumnya.
kemudian menjadi klien saya. Ketika saya melakukan mempelajari semua secara menyeluruh, bahwa saya berani nyatakan secara hukum bahwa Sopeng ini ada sebuah pelanggaran HAM, ada semua kejahatan kemanusiaan yang seharusnya pemerintah yang sekarang harus melakukan revisi. Jujur saja, saya minta maaf kepada bapak-bapak selaku orang Sopeng. Bukan saya mempermalukan Sopeng, tetapi sebagai seorang aktivis kemanusiaan dan berbicara tentang hak asasi manusia, itu saya lakukan perjuangan-perjuangan itu. Nah, di sana Sopeng itu sangat subur sekali. Jadi di sana di Sopeng, maupun secara alam maupun secara pertanian, insya Allah kalau kawasan penduduk ini atau dan kebun-kebun rakyat itu bisa keluar dari kawasan hutan lindung, itu secara ekonomi Sopeng bisa melejit karena pertanian itu mampu ditingkatkan. Karena yang sekarang ini adanya tumpang tindih. Misalnya Bapak kepala dinas perkebunan, loh wilayah Bapak juga di hutan. Nah, dinas kehutanan seharusnya punya hutan, wilayahnya juga di perkebunan. Begitu pula pertanian. Peta yang ada di Sopeng itu hanya peta kawasan hutan. Di sana itu tumpang tindih. Yang mana dana pertanian, yang mana dana realisasi. Di satu sisi, sekalipun itu pemukiman penduduk atau kebun rakyat dikeluarkan dari kawasan hutan lindung sebagaimana pemikiran orang bahwa akan terjadi perusakan, tidak. Karena kenapa? Ini kan memang pemukiman penduduk. Ini kan kebun rakyat yang ditanami secara produktif oleh tanaman-tanaman produktif. Tetapi, jadi ketika dikeluarkan hutan itu tidak akan mundur karena memang sudah berhutan dengan tumbuhan yang produktif. Hasil belusukan-belusukan saya beberapa bulan keluar masuk desa. Kemudian maaf Pak, jalanan di sana jarak 6 kilo saya tempuh 2 jam, jadi 4 jam saya PP. Di sana ternyata masih banyak ada daerah-daerah yang masih gelap gulita, batu-batu. Jadi secara sementara itu jalanan masih zaman Belanda. Jadi perekonomian masyarakat di sana, saya minta maaf, perekonomian masyarakat di sana itu tidak sebagai jalanan akses untuk pengembangan perekonomian ke kota itu sangat terkendala, Pak. Sangat terkendala. Dan saya sering, maaf ada teman-teman kita mengatakan, Sopeng kita jadikan kota pelajar. Itu betul. Kan, ya, kota pendidikan. Saya salut. Tetapi sudahkah orang Sopeng melihat masyarakat-masyarakat yang dimarginalkan? Ini catatan dari Dinas Kehutanan sendiri dan Perkebunan di sana itu menunjukkan kabupaten melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan sementara menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di area kawasan hutan terdapat 3.950 kepala keluarga dan sebanyak 23.428 jiwa. Di sana saya kumpulkan masyarakat, itu banyak yang tidak sekolah karena akses itu tadi. Nah, di mana potensinya? Yang saya katakan, kita berbicara potensi. Sopeng potensi sekali, tidak ada lagi gelap. Kenapa? Kalau pemerintahnya cerdas. Misalnya saya membuat pembangkit listrik dari mata air, membuat pembangkit listrik dari kincir angin. Karena kenapa? Menurut data yang saya dapat, Gunung Nenek Conang itu ketinggian 1.463 meter. Gunung Laposo 1.000 meter tingginya. Gunung Sewol 860 meter. Gunung Lapancu 850 meter. Gunung Bulu 2 800, Gunung Owengen 760. Jadi kalau pemerintah di sana cerdas, dia membuat pembangkit tenaga listrik dari angin. Karena kalau mau memasukkan PLN ke desa-desa itu kesulitannya karena arealnya. Nah, kemudian berbicara kita masalah pembangunan infrastruktur. Sopeng memiliki kekayaan apa? Batu. Nah, batu ini tidak dimanfaatkan karena pemerintah kurang cerdas. Sebetulnya ada jalan dilakukan, adalah pembangunan infrastruktur
dalam hal perbaikan jalan. Cukup masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ingat, itu dalam otonomi daerah, bagaimana pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur dengan jalanan-jalanan, misalnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang bisa dimanfaatkan. Pak Abdul, hari ini gaji buruh berapa ya? 75.000. Kerjamu hanya kumpulkan batu kasih simpan di pinggir jalan. Dengan demikian kebun-kebun tadi yang bergelindingan batu-batu itu bisa bersih. Batu-batu itu bisa dipecah, kemudian dijadikan jalanan. Kemudian yang selanjutnya lagi, kalau kita berbicara, jadi menaikkan PAD itu tadi berhubungan dengan listrik. Jangan kita berpikir bahwa PAD itu tidak bisa dikembang-kembangkan. Dengan kita membangkitkan tadi tenaga listrik, tenaga air sebagai listrik, kincir angin sebagai listrik, itu dapat menaikkan PAD. Kemudian ingat, saya mudah-mudahan perjuangan ini berhasil. Kalau keluar dari kawasan hutan lindung, itu perekonomian di samping peternakan bisa berkembang, perkebunan bisa berkembang. Ingat, jati kita adalah sebuah kekayaan Sopeng yang bisa menjadi alat komoditi yang kita bisa bikin perabot-perabot yang berkualitas, memiliki merek sama dengan terkenalnya Jepara. Jadi nanti Sopeng perabotnya bisa jadi Jepara. Itu bisa dilakukan dalam hal peningkatan kualitas, pertukangan perkampungan. Dan pemerintah cerdas nanti itu bisa dibikinkan perda, bahwa dibikinkan perda boleh menebang pilih tebang. Dengan membuat perda juga melarang kayu keluar dalam berbentuk gelondongan. Jadi saya kira seperti itu. Jadi untuk menaikkan PAD saya kira banyak. Iya. Saya kira demikian barangkali yang saya. Terima kasih. Saya tidak tahu saya mau panggil apa orang di sini. Oh iya. Anak. Kalau saya panggil anak, saya bawa diri saya terlalu tua. Waduh. Kalau saya panggil adik, mudah-mudahan bisa diterima. Ada hubungan keharmonisan sedikit. Sebenarnya apa yang menjadi keresahan ibu itulah model kepemimpinan kita sekarang. Memang begitu. Dan kita untuk sementara harus terima. Tapi kita masuk untuk mengkritisi itu adalah merupakan suatu bentuk. Saya hanya melihat dari beberapa aspek. Sopeng itu saya butuh manusia yang bisa memikirkan seperti ini. Sopeng itu memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki wilayah lain dari setiap kabupaten di wilayah Sulawesi. Sopeng itu tidak memiliki laut. Tapi orang Bugis mengatakan Sopeng itu matodangi taparan, masulape wigalu, nangkalungan ribului. Saya sependapat tadi Ibu bahwa gunung itu adalah sangat potensi. Ada beberapa sungai mengalir dari gunung itu. Dan itu tidak mungkin mati airnya. Itu satu. Yang kedua, sudahkah pernah kita coba bagaimana potensi lahan kita yang berhutan dengan yang tidak berhutan? Apa pernah kita berbicara tentang hutan di situ? Apa tumpang sari yang berkaitan dengan tanaman ekspor yang bisa kita lakukan? Atau tanaman produktif yang bisa kita kembangkan untuk mengisi kota Makassar misalnya? Itu tidak pernah. Nah, oleh karena itu saya hanya berpikir sementara 25 tahun ke depan siapa calon bupati dan anggota DPR bisa merumuskan ini. Ada 4 agri yang harus dikembangkan. Pertama, agriculture. Petani tidak bisa lagi hanya mengandalkan padi, tetapi bagaimana kita melakukan diversifikasi tanaman. Yang kedua, kita kembangkan agri-industri. Setiap rumah tangga diusahakan difasilitasi untuk membangun industri rumah tangga. Semua produksi di sana itu diusahakan untuk lahir, namanya hasil industri. Saya tahu di Sopeng itu pernah jaya namanya
kapas apa sutra. Kenapa sih sekarang ini pemerintah tidak satu pun yang bisa melahirkan suatu keadaan mengkondisikan kembali sutra itu kembali dalam posisi yang benar. Kemudian kita masuk agri bisnis. Sesudah agri industri, agri bisnis. Bagaimana supaya kemampuan kita ini untuk menyalurkan ini, memasarkan ini barang, sehingga semua itu nanti bisa tersuplai masuk di kota-kota, atau orang masuk di sana untuk mengambil itu barang. Lalu terakhir kita masuk di dalam agriwisata. Saya hanya butuh bagaimana Sopeng ini tidak pernah orang enak kalau tidak indah Sopeng. Apakah ini bisa? Saya mengatakan bisa. Dan ini hanya bisa disulang oleh manusia-manusia terdidik. Oleh karena itu pernah saya menyatakan bahwa sebaiknya Sopeng itu diperbaiki pendidikannya supaya kita munculkan namanya pendidikan karakter. Jadi kita tata itu pendidikan supaya memang kita punya sumber daya manusia. Selesai teman kanak-kanak kita sudah anggap selesai suatu masalah. Selesai misalnya SD kita anggap sudah selesai satu masalah. Kita coba lihat misalnya di Eropa. Orang sudah selesai teman kanak-kanak di sana, tidak pernah ada yang berani dan malu membuang sampah di sembarang tempat. Itu sudah selesai satu masalah. Orang sudah selesai SMP di sana, sudah tahu bahwa dirinya seperti ini nanti. Tidak ada orang menganggur di sana. Tapi persoalan kita di Sopeng belum turun tangan negara untuk memberikan fasilitas masyarakat. Kita belum pernah rasakan itu negara sudah berbicara di dalam masyarakat kita. Jadi seakan-akan itu pemerintah kita di sana masih di tempat dulunya, masih. Tapi saya tidak mau mengkritisi itu, saya hanya mau ke depan seperti apa kita berbuat. Itulah untuk sementara dia. Biarkan pemerintah sekarang merasakan dirinya sendiri. Tapi kita akan melihat ke depan seperti apa. Saya hormat ini hari. Ada generasi muda mencoba berpikir, dan saya hanya berpikir bahwa apa yang saya pikirkan hari ini hanya orang-orang ini nanti ke depan bisa laksanakan. Jadi seakan-akan baru muncul ini orang yang mau melaksanakan. Ya betul. Saya kaget itu, dikagetkan oleh mereka. Kenapa? Karena dia sangat muda, dia sangat ini dan itu ya. Nah jadi kalau kita bicara hal ini yang saya sampaikan tadi, banyak aspek. Dari geografisnya Sopeng kita bisa tinjau, dari aspek sosial ekonominya bisa kita tinjau, aspek budayanya Sopeng kita bisa tinjau, dan itu bisa melahirkan semua motivasi berpikir untuk Sopeng kemajuan ke depan. Karena semuanya itu memperlihatkan suatu potensi yang sangat luar biasa. Nah oleh karena itu saya kira ini gambaran singkat bagi saya untuk coba kita berpikir siapa nanti akan menjadi wujud pimpinan di sana. Saya hanya minta satu, libatkan juga ahli-ahli baik dari kampus dari mana untuk mencoba meneliti, melihat ini semua seperti apa ini potensi yang ada di Sopeng dan mau diapakan ini potensi dan bagaimana caranya potensi ini juga. Terima kasih. Nah itulah tadi pemaparan dari Pak Prof pula dengan Ibu Andi Harinawati, yang mana tadi Ibu Andi Harinawati memaparkan tentang terjadinya pelanggaran HAM di Sopeng, kemudian potensi dari sumber daya alam di Sopeng, dan begitu pula dengan infrastruktur di Sopeng. Kemudian dari Pak Prof ya potensi yang ada di Sopeng ya dengan mengembangkan agri, ya ada 4 agri yang bisa dikembangkan Sopeng, yaitu agriculture, industri, bisnis, dan agriwisata. Ya dan yang terakhir tadi pesan siapapun yang akan menahkodai nanti Sopeng ke depannya ya agar dilibatkan para ahli untuk meneliti potensi yang ada di Sopeng. Yang saya kira kebetulan hari ini juga dihadiri oleh dari Sekretaris Kesbangpol yang mudah-mudahan nanti yang isi dari diskusi ini bisa langsung dilaporkan kepada pihak Pemda Sopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Saya ingin mengomentari ini tentang izinkanlah dulu saya membacakan ini katakanlah peningkatan yang dicapai Sopeng selama ini.
perjalanan pembangunan yang bergulir di Sopeng dalam kurun waktu seminggu, katakanlah 8 tahun ini, diwarnai pesan surut dengan berbagai harapan, juga kerap menyelipkan keperhatian. Namun secara keseluruhan, jika menoleh ke belakang dengan kacamata objektif, kita telah membuat garis yang menanjak dalam arti bahwa ada perubahan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari 1. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sopeng yang makin membaik dari 2,85% pada tahun 2005 terus mengalami peningkatan secara signifikan sampai saat ini mencapai 7,48%. Ini 2017. Demikian pula pada produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Sopeng pada tahun 2005 masih pada kisaran 5.456.583 rupiah, meningkat mencapai angka 16.315.876 rupiah pada tahun 2012. Peningkatan prestasi pada indikator ekonomi makro tidak terlepas dari meningkatnya investasi pemerintah daerah melalui APBD, kendati pun belum sepenuhnya mencukupi, namun menunjukkan grafik yang terus menanjak. Saya teruskan. Bisa? Di tahun anggaran 2005 misalnya, total belanja daerah tercatat pada angka 203.505.241.998 rupiah 60 sen. Dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 828.240.615 rupiah. Pendapatan asli daerah PAD menunjukkan peningkatan yang menggembirakan pula dari 6.896.125.679 rupiah 32 sen pada tahun 2005 menjadi 39.415.677.347 rupiah 87 sen pada tahun 2017. Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah diupayakan terus mengalami potensi sumber pendapatan asli daerah sesuai kewenangan potensi yang dimiliki tanpa mengurangi bobot pelayanan kepada masyarakat. Salah satu diantaranya dengan meningkatkan jumlah nilai penyertaan modal daerah pada Bank Sulselbat atau BPD dari kisaran 1 miliar pada tahun 2005 meningkat menjadi 20 miliar pada tahun 2013. Saya lanjutkan, Pak. Bersamaan dengan itu pula, hutan daerah pada tahun 2005 yang tercatat kurang lebih 27 miliar dan hutan pada PDAM sebesar 3,5 miliar secara keseluruhan telah dilunasi. Sudah tidak ada sekarang. Sudah. Sejalan dengan prestasi pada sejumlah indikator ekonomi makro dimaksud telah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan peningkatan IPM Kabupaten Sopeng dari 9,0% pada tahun 2005 menjadi 72,57% pada tahun 2012. Begitu pula dengan komponen-komponen indikator pembangunan sektor sosial lainnya terus mengalami peningkatan seperti halnya angka harapan hidup masyarakat dari rata-rata 66,2 pada tahun 2005 mencapai 71,85 tahun pada tahun 2012 ini. Demikian pula dengan angka melek huruf yang meningkat dari 83,1% pada tahun 2005 menjadi 86,99% pada tahun 2012. Berbarengan dengan kinerja ekonomi yang terus mengalami peningkatan serta kualitas kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat pula sehingga kita mampu menekan jumlah penduduk miskin di daerah. Penduduk miskin Kabupaten Sopeng pada tahun 2012 yaitu 9,12% dan angka tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
jumlah penduduk miskin di daerah Sopeng terus mengalami penurunan, yaitu dari tahun 2008 sebesar 25.600 jiwa menurun menjadi 20.400 jiwa pada tahun. Saya minta maaf, barangkali karena secara umum juga kita kan sudah tahu semua yang terjadi di Sopeng. Ini kan data Bapak dari Pemda. Data dari BPS. Ya, oke lah, data dari BPS. Bapak dah. Saya minta maaf saja, saya data di Sopeng saya tidak percaya. Laporan Pak Bupati Kemenkumham itu tidak ada lagi manusia di hutan. Kan begitu Pak. Jadi saya kan begitu. Jadi kenapa saya katakan saya tidak percaya data? Data kehutanan itu juga data perkebunan, pertanian, jadi tumpang tindih, gitu loh. Jadi data di Sopeng itu memang Pak Prof, saya minta maaf teman-teman saudara saya, ya Pak ya. Sopeng itu kita sekarang harus mencari format, ya. Kita harus mencari format sebuah teori yang langsung bisa dieksekusi. Nah, ketika kita langsung ada teori langsung dieksekusi, itu langsung kita lihat hasilnya. Kata data orang miskin dan lain sebagainya itu tadi masih merupakan data abal-abal menurut saya. Ya, jadi saya kira seperti itu. Jadi sekarang kita bagaimana kata Pak Prof tadi, kita ini kan sering ke Sopeng, katakanlah orang Sopeng, ya kita sudah melihat fakta dan secara de facto, ya kan? Nah, yang saya mau hari ini kita mendapatkan seperti yang tadi bilang diskusi ini Pak Bapak ya, Pak Bang Jus, apa format rumus yang kita ambil sehingga kita pacu siapapun yang jadi bupati yang akan duduk nanti berpedoman ke itu. Perubahan ya tidak baik kalau saya katakan mari kita bedah Sopeng. Saya kira seperti itu. Kita silakan dulu ke. Iya silakan. Ya. Ya. Ya itu juga tadi sudah dipaparkan ya angka-angka dari Sopeng yang menurut BPS ya Pak. Statistik ya Pak ya. Iya. Statistik. Saya kira memang kita harus berterima kasih. Tapi pernah saya berbincang di Sopeng bahwa bukan berarti Sopeng tidak memiliki kemajuan. Hanya persoalannya kemajuan yang dimaksud belum pernah memberikan kekaguman orang terhadap kemajuan itu. Karena seakan-akan belum berada di atas permukaan sehingga kelihatan itu kemajuan. Jadi saya memahami tadi apa yang digambarkan oleh Pak dari pemerintah. Saya pernah sampaikan di Sopeng itu tidak salah. Saya sampaikan bahwa apapun kemajuan yang dicapai oleh Sopeng, kalau begini kemajuan yang kita capai, kita akan menjadi manusia paling ketinggalan nanti di Sulawesi. Karena orang menggunakan kemajuan dengan dari ukur, kita menggunakan kemajuan dengan dari itu. Jadi cara berpikir kita masih terlambat. Nah ini yang kita butuhkan ini, bagaimana ini supaya betul-betul itu kita rapikan itu persoalan supaya seperti itu tadi gambarkan. Masih ada orang di hutan. Yang jadi persoalan memang sekarang paling banyak kasus yang saya tangani Bu, secara kekeluargaan itu berkaitan dengan keluarga ambil kayu di kebunnya sendiri lalu ditangkap. Kasihan. Saya datang di sana Pak di kantor polisi. Malam apa saya datang? Di penjara. Iya, di penjara. Hasil data sertifikat. Jadi dari batu-batu itu sampai ke Sopeng itu saya datangi itu polisinya. Tolong dipahami. Keliru kita menafsirkan itu. Beda itu hutan produktif dengan hutan lindung. Bedakan. Jadi semua itu, jadi memang pola berpikir ini kita akan selesaikan sama nanti itu saya kira sebagai suatu masalah. Tapi bagi pemerintah sekarang kita harus berterima kasih karena memang ada hal yang dicapai, kita tidak menafikan itu. Saya hanya mau bahwa apa yang menjadi permasalahan sekarang ini kita jangan biarkan ini berjalan terus. Kita tangkap ini persoalan. Kita pada ini persoalan. Saatnya saya hormat ini kepada adik-adik kita ini. Kok bisa memanggil kita untuk melihat itu masalah lalu kita coba bagaimana solusi yang bisa kita tawarkan. Terima kasih. Ya selanjutnya saya persilakan ke Bapak Sudirman. Baik, terima kasih. Saya teruskan. Saya kira tadi sudah ada penyampaian awal dari Ibu dan kemudian dari Sopeng sebetulnya
kita juga memetik hikmah bahwa kalau memang kondisi daerah kita seperti itu, lalu kemudian juga dianggap bahwa tidak ada masalah atau kecil masalahnya, saya hanya mau melihat itu saja Pak, angka terakhir ya. Saya kira kita tidak bangga menjadi alat Sopeng ketika kita lihat Pak bahwa di Polda saja Sopeng itu di nomor 22 Pak, urutan 22. Artinya apa? Ini praktis bahwa ini mungkin perhatian tidak ada ke pembinaan atlet kita. Atau ini biasanya kalau atlet itu Pak di depan mata, itu bukan di atas gunung. Oleh karena itu saya kira kita sepakat tadi Pak Mus, Ibu juga sudah ini bahwa persoalan hukum, persoalan ini, dan memang sebetulnya kalau kita ini kan judulnya adalah meneropong ya, meneropong masa depan. Baru 3 orang yang bicara Pak, saya yakin juga bahwa dengan referensi yang saya miliki sebetulnya Sopeng media justru harus dalam posisi lawan. Ya, saya kira kalau misalnya nih Pak Desman, Ibu, bagaimana kita ini supaya kebijakan-kebijakan yang lahir ini tidak bertentangan dengan hukum, atau kita tidak akan terancam dengan aturan-aturan yang memang tidak boleh misalnya. Saya kira kalau ya, semangat Yasi Sopeng ini Pak, mempertemukan antara sumber daya alam kita dengan sumber daya manusianya. Aduh, Pak Nurdin itu sepotong orang Sopeng Pak, sepotongnya orang Sopeng. Artinya kalau itu ini luar biasa Pak, luar biasa. Dan saya mau ingatkan, sampaikan kepada kita Pak, 9 tahun yang lalu saya ketua pertama di KKS itu halal bihalal, kita salahkan Pak Sopeng. Konsep dari KKS itu bagaimana membangun Sopeng dengan diskusi-diskusi seperti ini yang kita lakukan, termasuk Pak Nurdin dulu Pak anggota di situ di dalam memberikan ide-ide gagasan, tapi ya sampai sekarang juga tidak kan. Oleh karena itu saya kira saya kesimpulannya bahwa dari sini dengan pemahaman kita semua bahwa memang basic ekonominya adalah pertanian dengan pariwisata, hari itu kan diramu nanti dengan kata kunci bahwa benar-benar semua potensi sumber daya manusia kita. Waduh, saya tidak sependapat Pak kalau dikatakan bahwa tidak ada industri yang bisa kita bangun, apakah di pertanian atau pariwisata, hanya karena anggaran tidak ada. Nah, Sopeng Pak, Sugeku, Kalimantan, ya ampun, luar biasa Pak. Kita ini kalau kita ke Kalimantan Pak, lebih enak tidur di rumahnya itu orang Sopeng daripada di hotel yang bintang 5. Lebih bagus fasilitasnya orang Sopeng di sana daripada fasilitas hotel yang disiapkan saya kendaraan Pak. Jadi saya kira ini kuncinya bahwa kalau semangat Yasi Sopeng benar-benar kita ini, dan saya berterima kasih, apresiasi adik kita ini yang begitu. Biasanya kita begini Pak, tapi yang duduk itu di sini adalah orang yang senior. Itu juga hanya karena sudah tim suksesnya Bupati. Tapi alhamdulillah ini kita semua bukan tim suksesnya siapa, tapi kita mau menyatukan pandangan kita bahwa adakah harapan melihat masa depan Sopeng ke depan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sudirman ya, meskipun kesepakatan tadi kita 3 menit ya, tapi ada waktu yang dimakan 5 menit. Jadi saya kira untuk itu ya kita kasih kebijakan saja. Kemudian ya inti dari diskusi kita ya, pada hari ini yaitu tentang bagaimana kondisi Sopeng saat ini, masalah yang ada di Sopeng, kemudian potensi yang ada di Sopeng dan solusinya. Ya saya kira itu intinya saja ya, karena kalau berbicara tentang Sopeng ya panjang sekali, karena jarangnya diadakannya diskusi seperti ini. Jadi ketika berkumpul untuk diskusi ya banyak yang ingin dipaparkan. Tapi untuk kesempatan ini ya kita bagi-bagi waktu. Ya selanjutnya saya persilakan dulu ke Pak Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira untuk apa yang saya sampaikan tidak harus seperti yang disampaikan sebelumnya ya, bahwa tapi memang kita harus terima bahwa untuk mencoba mengangkat suatu konsep ya tentu memang tidak lepas dari identifikasi masalah, karena dari identifikasi itu lahir solusi masalah. Ya kalau Ibu Arina tadi sampaikan bahwa soal pelanggaran HAM sudah yang bisa dilakukan, ditarik ke soal pertanian, saya termasuk orang yang melakukan itu. Maka yang hangat sampai sekarang, karena di sana ada bansos padahal yang sementara ini proses di Polres, itu sudah kasus. Pada prinsipnya saya kira adalah apa yang ada dalam pemikiran kita mungkin hampir sama semua, bahwa bagaimana mendorong Sopeng untuk lebih maju. Nah, kreativitasnya seperti apa? SDM yang kita miliki, apa yang harus kita bongkar?
Pokoknya itu lebih mengoptimalkan kinerjanya itu dan memaksimalkan inputnya itu hasilnya. Nah kalau kita bicara agribisnis kan dikenal adalah bagaimana ketika seorang petani menggarap suatu sawah tidak hanya mengejar habis panen langsung jual, ya. Itu menjadi masalah sekarang. Kalau ini kan sekarang Sopen lagi musim panen, saya baru waktu dari Sopen itu, saya sempat tanya ke saya, itu kenapa banyak gambar di pinggir jalan? Ternyata itu mau dijual. Mana itu? Jual. Ya, itu diangkut ke daerah lain. Nah, ini ada kalau kita guys ada masalah di sini. Masalahnya di mana adalah ternyata di Sopen kurang responsif, kurang dorongan dari pemerintah setempat untuk mengembangkan misalnya penjemuran lah, penggilingan apa, kombinasi tidak jalan, itu yang tidak ada. Contoh kecil saja kesemrautan sekira. Di Sopen itu pernah 2012 pernah ada investor menanamkan investor senilai 23 miliar. Itu lokasinya di Labesi. Itu produk pabrik jagung. Pabrik jagung. Kapasitas produksinya itu per hari itu mencapai 300 ton per hari. Pertanyaannya adalah apakah optimal itu? Kan boleh dibilang tidak jalan dengan baik. Ditutup sekarang. Bahkan 2004-nya itu kan diduga proyek ini, pabrik ini sebenarnya sudah menelah investor, ya, sudah ditalangi oleh sebagian orang ini, ternyata kan boleh dibilang macet. Nah, identifikasinya yang kami dapat ternyata pengelola yang di dalamnya itu kan ya tidak mengenal, tidak menganut kepatuhan asas-asas hukum itu, sehingga kemudian dia melakukan dugaan tindak pidana korupsi, kan begitu. Cuma kalau itu pernah transparansi dan memang potensi itu kan dia yang akan saya dorong dan saya tidak maju. Pertanyaan apakah ada? Saya sampai sekarang belum mendengar ada yang berani. Makanya lah lahirlah tagline saya, saatnya yang bersih, Yasin memancingnya. Itu artinya apa? Saya bukan mengadakan, ini bukan asumsi. Sopen fakta, ada 26 kasus yang kami angkat Sopen. 26 kasus korupsi. Termasuk salah satunya sudah menjalani, sudah inkrah. Salah satunya yang didampingi kemarin oleh adinda saya yang kerana 5. Ya sudah didampingi kemarin. Ya. Nah, ya saya tidak mengatakan bahwa dia damping itu jelek, karena kalau kita bicara penegakan hukum, jangankan tersangka terpidana pun orang bukan berarti kehilangan hukum. Itulah mungkin tuntutan profesinya dia. Yang salah kalau saya berteman dengan dia, nego dengan dia, saya angkat kasus kalau tangannya enggak. Salah. Nah sama nyambung juga tadi apa yang dibilang Pak Sudi, bahwa bagaimana seorang aktivis itu bukan dijadikan hambatan, berusaha bagaimana agar dirangkul. Saya sakit, kalau menurut saya itu juga pernyataan menurut saya mesti ada ketentuan. Karena ada paham saya begini, kalau kita bicara NGO, LSC ada dua di situ kan. Ada yang bergerak di pemberdayaan, ada yang bergerak di advokasi. Kalau NGO itu bergerak di pemberdayaan, maka doktrinnya itu adalah memang kecenderungannya merapat dengan pemerintah. Karena dia selalu identik dengan seminar proposal. Proposal adanya kemana? Pemerintah kan. Sementara kalau NGO yang bergerak di advokasi, ya tentu doktrinnya harus menjaga jarak dengan pemerintah. Kalau saya mengklaim sebagai juga anti korupsi, pasti saya menjaga jarak dengan Pak. Saya takut dia membantu saya. Nah jadi kedepannya saya kira adalah bahwa apapun program itu, saya kira saya tidak usah terlalu dalam lagi bicara soal program ini. Kalau bicara agribisnis, karena Sopen memang geografisnya soal itu, saya kebetulan juga adalah salah satu alumni Master Seng Agrobisnis, tapi saya konsentrasi saya keuangan. Saya termasuk meneliti kemarin Sopen soal penyimpanan, studi kasus itu yang tidak jujur. Itu saya teliti 2003. Jadi memang benar di Sopen salah satu masalah menurut saya Prof adalah kenapa sampai sekarang petani-petani kita ini hanya selalu berstatus petani penggarap. Kapan dia bisa memiliki sawah? Ini yang tidak jalan. Sehingga itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sedikit melewati waktu. Ya, kita tidak apa-apa. Karena tidak banyaknya ide yang tertampung di pikiran, maka begitulah ada waktu tapi tetap terlewati. Saya kira itu tidak ada masalah bagi teman-teman. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dian Saransi. Ditampilkan foto saya di Facebook.
saya rubah, saya punya foto. Banyak orang bertanya, maju ki. Saya cuma bilang, saya tidak mau maju. Saya cuma mau menjadi tomat tua di Sopeng. Inilah yang tidak ada di Sopeng sekarang. Tomat tua. Banyak segian berumur tapi tomat tua saja. Nah, ini yang tidak ada di Sopeng. Dulu kalau ada permasalahan cuma paling 3 orang katakan lebih cabai, paling 3 orang saja, 4 orang berdiskusi itu sudah selesai. Duduklah katakanlah Saraka, seorang kepala distrik kan yang di Nurdin, duduk ini Sultan Rilau, Sultan Pedelesa, Sultan Macandra, oke sudah selesai. Ini tidak ada sekarang. Iya itu. 4. Coba ini yang tidak ada. Nah menerapkan Sopeng ke depan saya. Kalau saya tarik ini terus terang saya mohon maaf teman-teman. Saya ini kerja di arsip, background saya sejarah, alhamdulillah dengan arsip itu membuat saya kemana-mana ke negeri banyak negeri. Terus terang saya mohon maaf, orang arsip lah yang senang dijajah. Mohon ini udah rekor ya. Orang arsip lah yang senang dijajah oleh bangsa lain. Karena di mana ada itu arsip, di mana tempat penjajah itu kita datang mencari dokumen-dokumen apa yang kau bawa ke negeri ini. Ya, yang perlu kita temukan di Sopeng yang hilang sekarang itu Matua, kemudian SDM hilang. SDM kita, kalau kita tarik zaman sejarah, kita lah pengekspor raja-raja dulu. Coba lihat kita Luwuk. Orang Sopeng pernah jadi raja di sana. Adi Tuan Sidendreng. Itu. Masuk zaman merdeka. Bapaknya di Cambang itu dia ada tinggi di Provinsi Sulawesi. Nah, kemudian zaman merdeka lahirlah Tuan Lasida yang melahirkan orang-orang Sopeng. Nah, kalau berbicara pemerintah saya mohon maaf. Yang saya salut kalau sudah zaman merdeka, pertama Andi Mahmud itu menanamkan nasionalisme Sopeng. Bahkan ketika dia mau dinobatkan namanya nama jalan di Sopeng, dia tidak mau. Dia beri kasih Jalan Pemuda. Ini Jalan Pemuda. Coba lihat di Sopeng ada nggak namanya? Tidak ada, dia minta kasih nama Jalan Pemuda. Malah Jalan Andi Abdul Muiz itu yang didorong itu yang berjuang di Baru ada di Sopeng. Tapi dia tidak mau. Dia itu kok gratis. Berani jempol darat, tapi dia tidak mau. Itulah yang menang. Dan ketika di Sose melakukan penyelundupan beras Sopeng kan, dia punya nyali. Dia tahan. Maka dia mau ditembak di Sose. Nah, sekarang Adinda Jusman yang bilang tadi bagaimana beras-beras itu. Sekarang pemerintah kita tidak ada nyali. Dan kita sendiri tidak ada nyali sekarang. Terus ada budaya baru di Sopeng muncul sekarang, budaya Mawewe. Wow. Ya, ternyata kita nambah kita punya HP, kita tidak mau tegur. Mana ada yang mau lihat di Facebook menulis itu mengkritisi Pak Bupati. Saya tidak ada itu. Kecil. Iya, kita Mawewe ki. Ya ternyata nenon kita ini. Ah, kemudian itu kalau nasionalisme itu apa nih karakter itu Andi Mahmud. Terus kemudian Andi Madani, tampilan Andi Madani. Itulah bapak pembangunan Sopeng. Yang lainnya perusak, saya mohon maaf ya. Di belakangnya itu perusak. Iya ada yang dibangun. Dia dapat perasaan dia peranakan Nugraha. Dia membangun sarana irigasi lebih ratusan itu. Mana? Coba, aset budaya kita, aset pariwisata kita sebagai aset kalau pertanian apa itu sudah bisa habis itu nanti. Bisa. Tetapi yang paling berbahaya Sopeng hilang sekarang adalah aset mata tambang budaya sejarah kita yang hilang.
itu tidak pernah kena korupsi, tidak pernah ke krisis itu. Kenapa itu tidak ditambang itu? Ini sekarang hilang. Tambang golongan C saja ditambang itu. Luar biasa pengerukan itu. Suatu saat nanti Gunung Lencon akan runtuh itu. Karena pori-porinya ditarik itu. Mata tambang budaya kita. Coba gali itu potensi mata tambang budaya kita. Artinya ekonomi kreatif. Inilah anak-anak muda kita, anak-anak kita ini. Harus tampil. Saya merasa bersyukur. Bagaimana pertanyaan? Kembali lagi ke sejarah. Coba lihat poin. Mana dulu kalau mengadakan poinnya pesta panen? Tidak ada proposal berkeliling, tidak ada proposal apa. Karena sudah ada di istana raja itu, di istana itu, di Soraja itu ada namanya Galung Araja. Itu diperuntukkan pesta panen untuk melakukan upacara. Ini yang gila sekarang dijual. Para kepala desa dulu dijual. Malah pejabat tinggi mengklaim itu. Termasuk hutan lindung sekarang mungkin sudah banyak diukur, sudah banyak itu. Ini yang hilang sekarang. Ini mata tambang budaya. Itulah deposit budayanya. Itulah mata tambang yang milik. Kalau tambang dengan saya mau hancurkan sob. Kemudian saya SDM, kembali SDM. Coba lihat SDM legislatif dan eksekutif. Berapa perda Pak yang lahir selama perdanya ini? 2000 kan? Nah, itu 11 kan? Coba lihat. Bukankah regulasi itu perda itu adalah rekayasa social engineering untuk mencapai sesuatu? Coba bilang 11 saja perda yang lahir Pak Jusman. Bagaimana mau menegakkan itu anti korupsi di sana? Bagaimana menegakkan itu? Bagaimana? 11 Pak, berarti kalau 11 dalam 5 tahun rata-rata per tahun itu 2, sekian. Itu perda wajib, yaitu perda APBD, kalau disangka PD, dan perda anggaran, perubahan anggaran. Mana yang pantas kalau dia cuma, saya menyampaikan 15 miliar. Iya, karena ada seperti, tidak ada yang mengatur tentang ojek. Ada nggak? Bagaimana distribusi masuk ojek, bagaimana parkir, bagaimana reklame, itu tidak ada, jadi kita ketinggalan. Ini saya terobos ini. Nah, ini terobos, ini tidak ada. Maaf Prof. Bukan Prof. Bukan tidak. Begini, ada distribusi tapi gelap. Tapi ya, oke. Ini tidak ada. Coba bayangkan perda. Baik, malah lebih tinggi usul inisiatif DPRD itu ada 6 katanya. Menurut pernyataannya dari PKB, PBG itu, yang Mustas itu 6. Coba bayangkan apa ini? Ini luar biasa. Itu indikator bahwa betapa rendahnya SDM kita di Sopeng, membangkitkan SDM kita. Coba lihat, semuanya adalah sida. Kenapa itu tidak jadikan aset budaya dibuatkan semuanya? Ada. Jangan disebut cucunya Pak. Iya, saya tahu. Ini kebetulan saya datang cucunya rupanya. Cucu bilang. Ini nih Pak Jusman ini adalah keluarga Rumujung. Nah, ini keluarga. Itu. Coba lihat itu mata tambang itu. Kenapa puannya tidak di rumah, puannya di Laju, puannya jadi kota perjuangan, kota pahlawan. Sehingga orang mengetahui, sama ke sana. Kan di situ kan dibentuk habis. Nah, ini tidak digali, itulah kita terobos semua. Sebenarnya banyak potensi budaya kita, banyak SDM kita. Cuma kadang pemerintah daerah sombong, tidak mau mendengar kita. Iya, terus terang. Saya sama Pak Sudi ini. Kita ini keliling banyak di daerah, seperti kemarin saya di Toraja diundang Pak. Itu Kombongan. Kombongan kita diundang sana. Mempertemukan masyarakat Toraja yang dirantau. Coba bayangkan masyarakat Toraja itu 1 M masuk per hari Pak. Sama di Bina gerakan Rp1.000. Di Sopeng mana kita cuma bangga. Di Sopeng di mana-mana. Di Kalimantan di Pasir. Di mana kita semua? Di Kalimantan, di luar, ada di Amerika. Di penjara pun ada. Oke, saya suka itu. Nanti kita lanjutkan mungkin coba. Yang menarik yang disampaikan tadi, yang menyinggung tentang budaya SDM mungkin dengan petanya Sopeng. Ya selanjutnya. Ya saya persilakan dulu kepada Kakanda Nurman. Sama namun lah. Iya.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Karena kan anak Mundri ya, kan jadi saya harus perkenalkan diri. Saya Nurma Idrus, terakhir saya menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum di Kota Makassar ini. Saya Ketua KPU di Pemilihan Wali Kota. Sebelumnya jauh-jauh 6 tahun yang lalu saya wartawan. Sekarang jadi pengusaha lagi, percetakan dan penerbitan, lalu kemudian jadi penulis di Tribun biasa. Saya punya kelompok kecil di situ, ada Pak Kang di belakang. Sebelumnya saya apresiasi kepada teman-teman di Forum Komunitas Shopping ini karena punya pemikiran seperti ini, seperti Prof tadi, bahwa kayak kita ini kan selama ini tidak dikenal bahwa orang shopping, kita lebih banyak berkiprah di sini. Saya mungkin punya banyak orang kenal saya di sini. Kalau misalnya kayak supporter PSM saya kenal sekali karena saya pernah jadi juru bicara PSM. Orang semua tahu saya. Kemudian jadi ketua KPU di sini. Jelas sekali orang tahu bahwa saya orang shopping, dan saya selalu ketawa kami di belakang. Saya selalu berpikir apa yang bisa kita berikan sama shopping ini. Kenapa kita selalu bekerja untuk daerah orang? Kita tidak punya saluran untuk itu, dan selama ini kita tidak ada terbuka. Kita bingung mau masuk dari mana kan? Kita mau jadi calon bupati juga tidak bisa kan? Karena jadi calon bupati kan punya popularitas, punya elektabilitas, punya isi tas kan? Ada berapa yang kita tidak bisa. Teman-teman, adik-adik semua membukakan jalan kepada kita untuk berbicara mengenai shopping. Setidaknya ini bisa diberitakan besok di Tribun dan orang-orang shopping bisa mendengarkan itu. Itu yang paling perlu. Kita dalam forum kecil ini, pemilihan tempatnya ini sangat bagus menurut saya. Kalau Anda melakukan diskusi di tempat mewah, mungkin tidak diliput oleh koran, tapi saya yakin karena Anda lakukan di Tribun Timur, dan kita sedikit saya seperti ini, orang shopping yang akan mendengarkan dan membacanya hari Senin. Tidak seperti itu, biarpun sedikit. Saya melihat tadi apa yang disampaikan oleh Prof tadi, saya bisa mengutarnya sebagai ada kemungkinan dahulu back, maksudnya jangan melihat ke belakang, mari kita menerokong ke depan. Tetapi saya ingin mencoba mengingatkan kepada kita, kepada bupati yang sekarang kan, terkait dengan visi misinya 5 tahun lalu. Visinya itu jelas sekali sebenarnya, sangat bagus ketika beliau terpilih tahun 2010. Itu terwujudnya shopping yang lebih maju, berdesain dan religius.